Halo saudara-saudariku yang terberkati, semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021 kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada hari ini dalam sabda yang ditawarkan kepada kita semakin meneguhkan kita akan apa yang selama ini kita imani, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sungguh kita sambut ketika kita menyambut komuni kudus. Paus Urbanus yang keempat, menetapkan hari raya yang kita rayakan pada hari ini di tahun 1264, tepatnya tanggal 11 Agustus 1264. Nah, saat menetapkan perayaan ini, Paus menekankan akan kasih Kristus Tuhan kita yang ingin selalu menyertai umatnya secara fisik, secara ragawi sampai akhir zaman. Paus Urbanus keempat mengatakan demikian. Dalam Ekaristi, Kristus di dalam hakikatnya sendiri ada bersama kita. Sebab ketika mengatakan kepada para rasulnya bahwa ia akan naik ke surga, ia berkata, "Lihatlah, aku akan menyertaimu selamanya, bahkan sampai akhir zaman." Dan dengan demikian, menghibur mereka dengan janji yang besar bahwa ia akan tetap ada dan bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan kehadiran secara jasmani. Itu dikatakan pada tanggal 11 Agustus 1264. Lalu diartikan bahwa keyakinan kita sebagai orang Kristen yang Katolik, yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur, baru dimulai sejak tahun itu, tahun 1264, tetapi penetapan itu sebagai pernyataan resmi dari apa yang sudah diimani sejak gereja awal, di mana kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Tuhan sungguh hadir dalam komuni kudus yang kita santap bersama saat merayakan Ekaristi. Perayaan itu, penetapan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini sebagai tanggapan karena adanya kelompok dari intern gereja sendiri yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan sungguh hadir dalam roti dan anggur yang kita percayai. Bahkan dalam intern gereja Katolik sendiri ada kelompok orang yang tidak percaya bahwa Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi itu. Maka ada pernyataan resmi gereja. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, kalau kita bersama-sama merayakan Ekaristi dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh imam ketika mempersembahkan roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur agung, saat imam itu bertindak sebagai in persona Christi atau dalam nama, dalam pribadi Yesus Kristus, imam mengucapkan doa syukur agung, di mana doa syukur agung ini sebagai puncak dan pusat dari perayaan Ekaristi, di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh karena kuasa Allah dan daya kuasa Roh Kudus sendiri. Dalam doa syukur agung itu imam berdoa demikian, kalau Anda perhatikan. "Kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus." Nah, karena roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, maka ketika imam mengangkat piala dan mengangkat patena, maka ketika pada saat itu, ketika mengangkat roti, imam mengatakan, "Inilah tubuhku." Dan ketika mengangkat piala, "Inilah darahku," di mana roti dan anggur sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita menyambutnya, kita menjawab amin. Ketika imam atau prodiakon membagikan komuni suci, ketika mengatakan tubuh Kristus, Anda semua menjawab amin. Amin artinya ya, saya percaya
bahwa yang saya terima ini adalah sungguh-sungguh Tuhan dalam keilahiannya. Seperti dikatakan dalam Injil Markus yang kita renungkan pada hari ini, di mana ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku." Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Ini adalah lambang darahku, ini lambang tubuhku." Tetapi Yesus Tuhan dengan tegas mengatakan, "Ini tubuhku, ini darahku." Dan kita semua yang percaya menjawab, "Yes, amin." Bahwa yang kita sambut itu adalah sungguh-sungguh tubuh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terberkati, sakramen Ekaristi ini ternyata menjadi cara brilian Tuhan Yesus untuk bisa selalu menyertai, menguatkan, menopang pesiarahan hidup kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepadanya, yang masih berjuang di tengah dunia ini. Di mana ketika kita menyambut tubuh Tuhan itu menjadi satu dengan tubuh kita yang rapuh, tubuh kita yang lemah ini, tetapi daya kuasanya sungguh-sungguh menyatu dan tentunya menjadi kekuatan bagi kita untuk bertekun di dalam kebaikan. Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya, tubuhnya yang mulia, untuk kita semua yang percaya kepadanya. Maka semoga ini menjadi kekuatan bagi kita, di mana pemberian yang amat berharga dari Tuhan, yaitu tubuhnya, ini menjadi daya kekuatan bagi kita untuk bertekun, mengupayakan kebaikan, cinta kasih, dan damai sejahtera di tengah dunia dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, kita mohon berkat-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Yesus Kristus Putra-Mu selalu ingin ada bersama dengan kami di dalam segala dinamika perjuangan hidup yang kami hadapi setiap hari. Dan di dalam Ekaristi kami meyakini bahwa hadirnya sungguh menyapa dan menguatkan kami, di mana kami boleh menyambut tubuhnya menjadi satu dengan raga kami. Mampukanlah kami untuk semakin menyadari bahwa Ia ada di dalam tiap kami, dan semoga keyakinan ini menguatkan kami untuk bisa berjuang hidup lebih baik dan juga mengupayakan kebaikan bagi sesama. Pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, dan juga mereka yang juga karena keterbatasannya belum bisa bersatu merayakan Ekaristi. Semoga kasih Tuhan selalu menguatkan mereka, menguatkan dan menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan dan juga menumbuhkan harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.